السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. صدق الله العظيم. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 72, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka melalui perbuatan yang tidak bermanfaat, mereka lewat begitu saja untuk menjaga kehormatan. Mereka tidak menghiraukan dan mereka tidak ikut-ikutan dengan amalan yang tidak ada manfaat tersebut. Nah, ayat ini masih menjelaskan ayat 63 surat Al-Furqan, di mana dalam ayat 63 Allah menyebut wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, kemudian orang yang apabila ada orang yang menghina mereka dari kalangan orang-orang bodoh, mereka ucapkan salama, mereka tidak melayani dan tidak meladeni orang-orang bodoh tersebut. Sampai nanti ayat 73, ya, itu masih menceritakan siapa saja yang disebut dengan ibadur rahman. Bahkan dalam ayat 74 masih juga disebutkan siapa di antara orang-orang yang disebut ibadur rahman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ibadur rahman itu adalah orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Namun kalau kita membaca beberapa tafsir, maknanya bukan memberikan kesaksian palsu, bukan itu saja. Makna yang lain yang diberikan oleh ulama adalah orang-orang yang tidak merayakan az-zur, yaitu a'yadul musyrikin. Yang dimaksud dengan az-zur di sini seperti dalam kitab Mafatihul Ghaib atau kitab Fakhruddin Ar-Razi Tafsir Al-Kabir, yang dimaksud dengan az-zur adalah hari-hari raya orang-orang musyrik, hari-hari besar orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mengaku ibadur rahman, mereka tidak ikut-ikutan dan tidak merayakan atau tidak merasa gembira atau tidak mengambil manfaat dari semua hari raya orang musyrik yang diistilahkan dalam ayat dengan az-zur, yaitu kepalsuan. Karena memang hari-hari besar mereka yang berkaitan dengan keyakinan dan ibadah itu semuanya ya palsu, ya, tidak ada dasarnya dalam Islam. Disebut dengan az-zur, kepalsuan dan kebohongan. Ada yang memperingati hari besar sebagai hari lahirnya Tuhannya dia. Itu mana ada pula Tuhan yang dilahirkan seperti itu. Itu namanya az-zur, kepalsuan, kebohongan. Ada pula yang merayakan hari ya, Tuhan atau yang disembahnya berubah jadi ini, berubah jadi itu. Ya, maka semuanya itu dalam Islam disebut az-zur, kepalsuan. Nah, kalau untuk di akhir-akhir tahun ya sebelumnya, dalam minggu terakhir, ada dua hari besar orang-orang musyrik. Orang Yahudi dalam Islam disebut musyrik karena dia mengatakan Uzair anak Allah.
orang Nasrani ya di dalam Islam juga disebut musyrik karena dia mengatakan Isa adalah Allah, padahal Nabi Isa adalah utusan Allah. Nah, begitu juga agama-agama yang dibuat oleh manusia, agama Hindu, Buddha, Konghucu dan sejenisnya, itu manusia yang membuat bukan berdasarkan wahyu, maka mempersekutukan Allah semuanya. Nah, yang seperti itu kalau mereka punya hari besar, kita diharamkan untuk ikut merayakannya dan ikut berpartisipasi di dalamnya. Saya bukan ikut merayakan, cuma ikut membantu partisipasi saja, ya tidak bisa. Nah, kita harus menjaga kehormatan agama kita. Marru billahi marru kirama, ya lewat saja, biarkan mereka dengan keyakinan mereka dan kita juga menjaga keyakinan kita. Nah, begitu juga dengan tahun baru yang sudah lewat. Nah, kita ingatkan kembali bahwasanya itu termasuk hari besar orang-orang musyrik. Nah, kenapa? Karena memang dari segi sebab musabab atau asal usul Januari dari kata Janus, yaitu dewa Romawi, yang kunonya dewa Romawi seniornya. Dia disembah dan diakui atau diyakini sebagai dewa gerbang waktu yang mengatur waktu dari pergantian masa lampau ke masa depan, tahun yang dulu dengan tahun sekarang. Dewa pertanian yang kalau berhasil panen mereka buat festival untuk mengagungkan dewa Janus, lalu kita memakainya dengan istilah Januari. Nah, tanggal 1 Januari ditetapkan sebagai awal tahun Masehi oleh Paus Gregorius 13. Dan Paus itu adalah wakil Tuhan di muka bumi menurut orang-orang Katolik. Nah, oleh karena itu unsur-unsur Islam tidak ada sama sekali. Kalaupun itu adalah urusan dunia, tetapi semuanya berkaitan dengan keyakinan dan ibadah orang-orang musyrik. Nah, apalagi ada simbol-simbol yang tidak baik di dalam hari tersebut, di mana simbol itu sangat jelas menghina agama Islam, di mana ada simbolnya topi kerucut, topi di mana orang yang sudah murtad dipakaikanlah topi tersebut sebagai identitas mereka. Nah, itu terjadi di masa Ratu Isabella dan Raja Ferdinand yang menguasai Andalusia. Muslim yang tidak mau masuk ke dalam agama mereka alias tidak mau keluar dari Islam dieksekusi mati. Sedangkan yang mau murtad dari Islam mereka diberi identitas khusus. Kalau mereka keluar dari rumah, mereka pakailah topi kerucut tersebut sebagai identitas. Kalau dahulu mereka adalah orang Muslim, sekarang mereka sudah murtad. Nah, dan kita pakaikan pula topi yang seperti itu kepada anak-anak kita untuk acara-acara mereka. Padahal asal-usulnya seperti yang sudah kita jelaskan. Nah, kalau kita mengetahui hal itu, tentu kita tidak mau memakai topi tersebut, tidak mau memperkenalkannya kepada anak-anak kita, karena itu sama saja dengan mengajarkan yang buruk kepada mereka. Nah, begitu juga trompet, janganlah seorang muslim menjual trompet, apalagi dalam rangka memperingati hari besar orang-orang musyrik, karena bagi orang Yahudi meniup trompet ibadah bagi mereka. Mereka punya ibadah atau hari raya khusus untuk meniup trompet, hari raya trompet. Nah, jadi kalau ada seorang muslim yang meniup trompet, mereka bisa dituduh dia meniru ibadah orang-orang Yahudi. Nah, bagi orang-orang Yahudi meniup trompet bisa mengusir setan, yaitu menurut keyakinan mereka. Adapun kalau yang meniup trompet muslim, dia yang jadi setannya. Artinya perbuatannya tersebut perbuatan setan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dianya manusia, yang perbuatannya yang perbuatan setan. Nah, oleh karena itu ketika Nabi diusulkan, bagaimana seandainya kita tiup trompet ya Rasulullah supaya kaum muslimin tahu waktu salat sudah masuk, datanglah ke masjid untuk salat berjamaah. Awal-awal Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, di antara yang Nabi musyawarahkan dengan sahabat adalah tentang bagaimana cara memanggil kaum muslimin untuk salat berjamaah. Ada yang mengusulkan supaya dinaikkan bendera, tapi ditolak karena bagi orang yang tidur tidak ada gunanya. Itu hanya bagi orang yang bisa melihat alias terjaga. Ada yang mengusulkan dibakar kayu api di tempat yang tinggi sebagai isyarat waktu salat masuk. Nah, mereka juga membantah sama dengan bendera, bagi orang yang tertidur tidak ada gunanya dan tidak bisa mengingatkan mereka. Nah, mereka ingin yang bisa membangunkan orang yang tertidur. Diusulkanlah supaya ditiup trompet
supaya yang tertidur bisa terbangun dan yang masih jaga bisa mendengar, sehingga mereka datang ke masjid untuk salat berjamaah. Nabi membantah dan tidak menyetujuinya. Innahu min amril yahud, itu adalah pekerjaan orang-orang Yahudi. Karena bagi mereka meniup trompet adalah ibadah, dan Nabi paling tidak suka cara kita beribadah meniru ahlul kitab. Diusulkan pula lonceng. Nabi juga tidak suka, karena itu adalah pekerjaan orang-orang Nasrani. Mereka awali ibadah mereka dengan membunyikan lonceng. Apalagi dalam hadis Nabi katakan, ada dua yang kalau menemani kita dalam safar, Bapak Ibu melakukan perjalanan, lalu ada dua hal tersebut bersama Bapak dan Ibu, maka malaikat tidak mau menemani dan menyertai perjalanan kita. Malaikat yang dimaksud adalah malaikat rahmah, malaikat hafazah yang menjaga, bukan malaikat maut, bukan malaikat pencatat atau pengawas. Malaikat maut, malaikat pengawas tetap tidak terpengaruh. Adapun malaikat yang menurunkan rahmat, simbol ridha Allah bersama kita, tidak mau menemani kita dalam perjalanan tersebut karena terhalang oleh dua hal. Satu, anjing; kedua, al-jaras alias lonceng. Maka sangat aneh kalau ada pula lonceng di dalam masjidnya. Apalagi dia berdentang ketika orang salat. Ketika berdentang orang sedang salat, orang pun hilang kekusukannya. Dia bukan sibuk baca bacaan salat, tapi dia sibuk menghitung berapa kali bunyi loncengnya. Kok sedang salat isya tu bunyi lonceng tu, ya dihitungnya tu. Cik 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sudah tu tak bunyi lagi. Dalam salat kecilnya biar jamnya lah rusak. Harusnya pengurus Bali jam baru. Harusnya jam 8 bunyi kau. Itu 7 kalinya. Jadi orang yang bawa wakaf tidak jadi dapat pahala. Karena yang diwakafkannya mengganggu orang beribadah. Yang diwakafkannya bunyi lonceng yang membuat malaikat tidak mau mendekat. Sama dengan rumah yang di dalamnya ada anjing dan patung. Malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada patungnya, yang ada anjingnya. Sama dengan lonceng tadi. Nah, oleh karena itu, ini indikasi Nabi tidak setuju dan tidak suka kalau Bapak ikut-ikutan meniru-niru apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ya, termasuk merayakan yang menghabiskan uang dan lain sebagainya. Bagi yang sudah terlanjur merayakan, bertaubat nasuhalah, segera tinggalkan, berjanji tidak mengulang, dan menyesali perbuatan bodoh kita tersebut. Karena yang kita rayakan adalah azura, kepalsuan. Kalau pergantian tahun silakan berganti, seperti hari pertama berganti jadi hari kedua, hari Senin berubah menjadi hari Rabu. Ya begitu sajalah. Dan itu yang dimaksud dengan marru bil lagwi marru kirama. Ketika mereka melihat ada orang yang melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, mereka lewat saja menjaga kehormatan agamanya. Mereka tidak ikut-ikutan dalam acara atau amalan tersebut. Nah, itulah salah satu sifat ibadah Rahman. Wallazina la yashhaduna az-zur, orang-orang yang tidak merayakan dan tidak ikut-ikutan merayakan hari besar orang-orang musyrik. Itu salah satu makna dari tafsir ayat 72 surat Al-Furqan. Mudah-mudahan kita tergolong kepada ibadah Rahman yang memiliki sikap tersebut. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.